Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita Majelis HKBP Bogor dan seluruh yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada ibadah pukul 7 pagi ini menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu. Dan bagi Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang untuk pertama kali hadir beribadah tempat ini, kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pada pukul 7 pagi ini. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jumaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau mengasihi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Selamat
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari KOR SP.
Horas, selamat pagi. Partai Jemaat HKBP Bogor, Minggu 1 Mei 2022. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu kita adalah percayalah kepada Tuhan. Warta hendak menikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Christopher Eric Octavianus Gultom, putra dari Bapak almarhum Situa Andar Gultom, Ibu Ruminta Pasu Borusiahaan. Alamat Jalan Karya Utama, Haji Sinan nomor 50A, RT 2, RW 3, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Anggota Jemaat HKBP Nomensen Resort Petojo, Jakarta Barat. Dengan Santa Claudia Boru Panjaitan, putri dari Bapak Rahman Panjaitan, Ibu Katrina M. Boru Sihombing. Alamat Komplek Gujir Blok F nomor 1 Sindang Barang, Sektor Horeb. Anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 di HKBP Nomensen Resort Petojo, Jakarta Barat. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 1 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Krista Roveri Simanulang, Evi Suraida Boru Saragih, dengan 2 orang anak mereka. Pindah dari HKBP Gria Martubung, Resort Medan Martubung, Distrik 31 Medan Utara. Alamat Sektor Sion. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Meninggal dunia. Pada hari Selasa 26 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Bilker Hasudungan Siahaan, Amanama Balu, tutup usia 68 tahun, alamat Sektor Nasaret. Pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis 28 April 2022 di TPU Pondok Rajek. Pada hari Rabu 27 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Mangoloi Tapu Bolon, tutup usia 59 tahun, suami dari Ibu Rospita Boru Sihombing, Lumban Toruan, alamat Sektor Jaitun. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 29 April 2022 di TPU Pondok Rajek. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 1 Mei 2022, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Mangaraja Dongoran Siregar atau Mas Dewi Boru Nababan dengan 1 orang anak mereka, alamat Sektor Horeb, pindah ke HKBP Citra Raya Cikupa. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Partangyangan Sektor. Pada hari Kamis 5 Mei 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah Partangyangan Sektor bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan Partangyangan Sektor adalah Sektor Jerusalem dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh Situa Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024 HKBP Bogor. Pada hari Minggu yang akan datang, 8 Mei 2022, di kebaktian pukul 7 WIB. Setelah warta akan diadakan pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024 HKBP Bogor, sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada seksi-seksi periode sebelumnya dan guru-guru sekolah minggu yang telah mengundurkan diri. Persembahan kantong keempat. Pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022, kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya, untuk keperluan gereja dan kita memberikannya ke depan altar. Informasi distrik. Sosialisasi sentralisasi penggajian pelayan HKBP.
Pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2022 akan diadakan sosialisasi sentralisasi penggajian pelayan HKBP untuk wilayah 6 distrik DKI, distrik Bekasi, distrik Deboskap, distrik Banten, distrik IBT, distrik Jabar Tengdi di HKBP Yogyakarta. Sesuai dengan undangan panitia, peserta dari gereja kita adalah pendeta resort, ketua Parartaon, dan bendahara Huria, dan akan berangkat pada tanggal 8 Mei 2022 sore. Kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan lancar. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 22 April 2022 besarnya Rp425.947.630. Pemasukan Rp68.439.622. Pengeluaran Rp133.322.328. Saldo pertanggal 29 April 2022 besarnya Rp410.790.924. Demikianlah warta jemaat untuk kita di hari Minggu ini. Warta jemaat selengkapnya dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 4, dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9.
Begini firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, saat kita berada dalam situasi yang teramat sulit, di mana semua orang bangkit melawan dan memusuhi kita, maka terkadang kita akan merasa bahwa Tuhan mungkin telah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak lagi bermurah hati terhadap kita. Kemudian masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita, itu pun bisa akhirnya menutup mata kita. Sehingga membuat kita tidak mampu lagi untuk melihat bahwa Tuhan sesungguhnya ada bersama-sama dengan kita. Jemaat yang terkasih, memang apabila kita boleh jujur dalam hidup ini sering sekali kita sulit untuk menerima cara kerja Tuhan yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih lagi bila peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu begitu menyakitkan. Tetapi meskipun demikian, kita harus menyadari dan belajar untuk menerima dengan lapang hati bahwa jalan hidup kita memang tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada kalanya atau bahkan sering Tuhan mengizinkan kita menikmati pergumulan dan kekecewaan yang bergantian dengan pengalaman sukacita, kenikmatan dan bahagia. Dan semua itu Tuhan izinkan dengan tujuan untuk membentuk karakter dan iman kita supaya bisa semakin dewasa dan serupa dengan Kristus. Dan di atas semua itu Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Ini harus kita ingat. Dia ada bersama-sama kita. Dia turut menanggung segala hal yang kita alami di dalam hidup kita ini. Dan Dia akan selalu ada untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Inilah yang harus kita imani. Dan inilah juga yang mau diingatkan kepada kita melalui nats kita hari ini, di mana dalam hal ini hendak dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup dan tidak pernah tertidur. Dan Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, kita ketahui dari kesaksian Alkitab, di situ dijelaskan bagaimana tentang kehidupan Raja Daud, yang mana dia mengalami berbagai kesesakan di dalam hidupnya.
Dia mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya. Dan Raja Daud juga pernah mengakui bahwa dia memang memiliki banyak sekali lawan yang selalu ingin mencelakainya. Bahkan dalam nats kita ini, dalam ayat yang ketiga dikatakan orang-orang sedang menjatuhkan reputasinya dengan tuduhan yang tak berdasar. Ditambah lagi sejumlah pihak mempertanyakan kemampuannya di dalam memimpin. Dan atas apa yang terjadi dalam hidupnya tersebut, Daud mungkin saja marah karena tidak diperlakukan dengan adil. Dan tentulah Daud menghabiskan malam-malamnya dengan terus memikirkan segala kesusahan itu. Namun di tengah-tengah berbagai kesesakan hidup yang dia hadapi, ada hal menarik yang kita bisa lihat di sini, di mana Raja Daud masih sempat mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan. Lebih tepatnya pujian tersebut diungkapkan dalam bentuk doa. Ia mengungkapkan bahwa di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Bapak Ibu, di sini kita lihat doa menjadi wujud penyerahan diri Daud kepada Tuhan. Dan dalam penyerahan diri tersebut Raja Daud mengakui bahwa ia akhirnya dapat membaringkan diri dengan tentram, lalu segera tidur. Artinya, di tengah kesesakan hidup, Raja Daud masih dapat tidur pada malam hari dengan tentram karena ada penyerahan diri kepada Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Allah. Ia pasrah total. Itu sebabnya ia dapat tidur tanpa terbebani masalah. Ada rasa percaya yang sempurna dalam hidupnya kepada Tuhan. Dan tentu itu semua didasari oleh keyakinannya bahwa Allah akan menjawab doa-doanya. Dan Daud yakin bahwa karena Allah telah memilih untuk mengasihinya, dia juga akan memenuhi segala kebutuhannya dengan sepenuh kasih. Jadi di sini kita lihat ada penyerahan diri secara total kepada Allah. Makanya dia dapat menemukan ketentraman dalam hidupnya. Karena ada penyerahan diri. Saudaraku yang terkasih, penyerahan diri kepada Tuhan itu memang merupakan hal yang sangat penting untuk kita hidupi. Mengingat adanya kenyataan bahwa bukanlah perkara mudah untuk memiliki penyerahan diri yang secara penuh kepada Tuhan. Kalau kita lihat secara naluriah, manusia itu lebih suka hidup bebas, tinggal dalam zona aman dan tidak berada di bawah kendali atau tekanan pihak luar manapun. Jadi ketika mendengar kata menyerahkan diri, itu akhirnya kita pun memaknainya dengan konotasi yang negatif. Terbayang dalam pikiran kita penjahat yang tertangkap aparat dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadili. Dalam hal ini menyerahkan diri kita anggap sebagai kekalahan yang memalukan, alias sebagai pecundang. Padahal kita perlu memahami bahwa penyerahan diri yang dimaksud di sini adalah wujud respon seseorang yang telah mengalami dan telah merasakan kasih Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, itu bukan berarti kita dalam kondisi pasrah secara pasif, bukan. Misalnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan karena kita sedang mengalami jalan buntu, tidak.
Tetapi hal ini berbicara mengenai kerelaan kita mengorbankan seluruh hidup untuk dibentuk Tuhan dan mempercayainya sebagai pemegang kendali hidup kita. Itu sebabnya percaya adalah unsur yang sangat diperlukan seseorang untuk berserah diri. Dan hal ini tentu akan semakin mudah apabila kita menyadari akan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu kepada kita, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan Bapak Ibu, sesungguhnya saat kita di sini berbicara mengenai menyerahkan diri kepada Tuhan, maka yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang harga yang harus kita bayar, yaitu bersedia menaati perintah-perintahnya, tunduk kepada kehendak-Nya dengan menyalipkan keinginan-keinginan tubuh, alias menolak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, kemudian mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Bapak Ibu, berkaitan dengan hal tersebut, nats ini juga mengingatkan kita akan hal itu, yaitu kita harus menolak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Dalam ayat 5, jika kita perhatikan di sini, jelas sekali di sana dinyatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Di sini kita diajarkan tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita dalam persoalan hidup, di mana kita harus tetap hidup hanya untuk menaati Tuhan saja, hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, adalah penting kita pahami bersama bahwa memang kalau kita perhatikan, orang yang marah itu sangat mungkin melakukan kesalahan. Karena memang kemarahan menyebabkan manusia kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian yang objektif. Dan orang pada waktu marah dia rentan berbuat dosa. Kalau kita membiarkan kemarahan itu menguasai kehidupan kita, akhirnya kita bisa jatuh ke dalam dosa ini dan itu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kalaupun dikatakan demikian, ya, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Kalaupun ada pernyataan yang demikian, sebenarnya Alkitab bukan mengajarkan supaya kita tidak ada ekspresi sama sekali. Kita memang bisa marah, tetapi jangan sampai kita berbuat dosa. Maksudnya hal ini adalah sesuatu yang kita boleh ekspresikan di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar. Tapi hendaknya kita tetap diam, yang artinya silahkan merenung, berkata-katalah dalam hati di tempat tidur kita. Tetapi tetaplah diam. Dalam keadaan marah, kalau kita gagal diam, akan banyak keadaan yang menghancurkan, destruktif, yang bisa terjadi dari kemarahan itu. Dan kalau kita lihat kembali nats kita ini,
Di sini kita bukan hanya diam saja yang dianjurkan, tapi ayat tersebut juga dilanjutkan dengan persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Itu ayat 6. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita lihat dalam ayat 6 ini tentu sangat bersifat radikal. Coba kita bayangkan, kehormatan, nama baik kita itu sudah dinodai, sudah difitnah, masih disuruh pula memberikan persembahan. Bapak Ibu, kalau coba kita bayangkan kalau kita sedang berada dalam keadaan ini, lalu Alkitab bilang persembahkanlah korban yang benar. Kira-kira bagaimana rasanya? Diam saja susah, malah disuruh untuk memberikan persembahan korban yang benar. Tapi inilah pencobaan waktu kita dinodai, waktu kita ditipu, waktu kita difitnah. Yaitu di mana kita sering sekali akhirnya menjadi berhenti beribadah. Kita berhenti menyembah Tuhan, lalu mulai menyembah perasaan sendiri yang sakit. Dan kalimat ini adalah kalimat yang radikal memang kita lihat dalam ayat yang ke-6 ini. Karena ini betul-betul obat yang paling mujarab untuk mengingatkan kita, jangan menyembah perasaanmu, jangan dikuasai perasaan amarahmu, tapi beribadahlah kepada Tuhan, berkorbanlah bagi Tuhan. Engkau mungkin tersakiti, tapi ingatlah, lihatlah kepada Tuhan. Itulah sebabnya di sini kita sangat diingatkan untuk mengendalikan diri kita, termasuk menjaga hati, pikiran kita, agar kita tidak memberikan tubuh kita ini ke dalam dosa. Kalau kita lihat, memang orang yang sedang memiliki masalah dalam hidupnya bisa saja marah. Baik itu terhadap dirinya, kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, akibat dia tidak dapat menguasai diri, yang terjadi orang lain mendapatkan akibatnya. Mulai dari anak, istri, suami, sahabat, bahkan barang-barang yang ada di depan kita itu bisa hancur karena imbasnya. Itu sebabnya sekali lagi pemazmur di sini mengajarkan kepada kita bahwa orang percaya harus mampu mengendalikan diri. Di samping itu, di dalam nats kita ini kita juga dapat melihat di mana pemazmur juga mengajak kita untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dalam hal ini kita perlu menanyakan dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kira-kira siapa yang kita andalkan dalam pergumulan hidup kita? Kira-kira siapa? Saat ini kita mau belajar dari pemazmur. Dia menyerahkan kekhawatirannya, kegelisahannya, kekecewaannya hanya kepada Tuhan saja. Karena dia percaya bahwa tidak ada penolong yang sempurna yang mampu mengatasi segalanya selain yang berkuasa atas kehidupan, yakni Tuhan. Dan ini menjadi perenungan bagi kita semua, bagaimana kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai tempat kita mencurahkan isi hati kita. Dan baiklah kita pegang pemahaman bahwa apapun yang kita hadapi dan apapun jawaban atas segala curahan isi hati kita kepada Tuhan,
Kita tahu bahwa Tuhan akan bertindak menyelamatkan kita. Dan di sini kita ingat, seperti yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus, imanmu menyelamatkanmu. Ini penting kita pegang. Supaya dengan demikian kita di dalam menjalani kehidupan kita ini yang memang tidak bisa kita pungkiri, akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Tetapi di situ kita dituntut supaya kita bisa tampil menjadi seorang pemenang di dalam menghadapi segala persoalan hidup kita. Sebab yang kita andalkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi dan yang melindungi kita. Dan kita harus tahu dan ingat bahwa kita tidak akan temukan sukacita selain dari Tuhan, sumber kebahagiaan. Dia adalah Allah yang mau campur tangan di dalam kehidupan kita. Dan campur tangan Allah menjadi bukti kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya saat ini kita mau diingatkan kembali. Bahwa kita harus senantiasa menjalin keintiman dengan Tuhan. Sama seperti pemazmur yang ditunjukkan dalam nats kita hari ini. Dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalannya. Karena apa? Karena dia kenal betul siapa Tuhannya. Dan dia di sini kita lihat memiliki keintiman yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia memiliki masalah, dia datang kepada Tuhan dengan doa. Dia memiliki masalah, bukannya dia berlarut dalam kesedihannya, tapi apa? Dia bersyukur dan juga menjaga ketaatannya hanya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dari sini kita juga mau diajak supaya kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari dari sekarang kita jalin sikap yang terus berdoa, bersyukur, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tanpa ketiga hal ini dapat dipastikan, saudara mengalami hari-hari yang berat, yang penuh dengan masalah yang tak akan ada habisnya. Sekali lagi pengalaman hidup pemazmur mengajarkan kita untuk tidak mencoba menjalani hidup ini dengan rencana dan kehendak kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa seringkali apa yang direncanakan manusia tidak seindah apa yang dibayangkan. Coba kita lihat, tanpa sebab kita bisa tiba-tiba diperhadapkan dengan penyakit mematikan, dengan rekan bisnis yang menghancurkan reputasi kita, dengan kecelakaan yang membawa musibah bagi anggota keluarga. Hidup manusia ini rentan dengan serangan dari berbagai jurusan yang mendatangkan masalah-masalah baru untuk ditanggulangi. Dan kita harus menyadari, pada sekali waktu kita tidak mampu lagi berbuat apapun. Saudara dan saya pasti akan menjadi lelah. Akibatnya, lambat laun kita pun kehilangan sukacita. Kita pun kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Itu sebabnya kebenaran firman Allah yang diperdengarkan hari ini kepada kita semua menolong kita agar selalu mencari Tuhan dalam doa setiap hari. Kita punya iman kepada Yesus. Dialah penebus dosa dan juru selamat hidup kita. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dia adalah Tuhan yang berkarya sampai hari ini. Oleh karena itu mari kita tanyakan dalam diri kita, percayakah kita kepada Tuhan? Topik minggu kita hari ini mengatakan percayalah kepada Tuhan.
Nah, ini mengajak kita untuk merenungkan, percayakah kita kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, sama seperti pemazmur di sini, mari serahkan hidup kita. Penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, taat pada firman-Nya. Dan tetap bertindak untuk melakukan kebenaran. Jadi kita berserah kepada Yesus bukan berarti kita dalam kondisi pasrah secara pasif, tidak. Tetapi kita mau hidup dibentuk oleh Tuhan dan tetap mempercayainya dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini minggu kita dinamakan Minggu Misericordias Domini. Artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ini merupakan sebuah proklamasi iman yang dinyatakan oleh setiap orang percaya di sepanjang waktu dan di setiap tempat. Baik waktu dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Semua orang percaya akan bersaksi dan berkata, sungguh bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tentu proklamasi iman ini muncul dari pengenalan diri yang sungguh kepada Tuhan. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Yang tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Yang juga memahami bagaimana hidup manusia di hadapan Tuhan. Nah, sekarang melalui pengalaman Daud dan kita hubungkan dengan nama minggu kita di sini. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita kemanapun kita melangkah. Jangan pernah ragu akan hal itu. Jika saat ini kita mengalami kesesakan hidup, percayalah kepada Tuhan, Dia sanggup untuk menolong kita. Jika saat ini kita sudah lelah menjalani kehidupan ini, nyatakan kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Biarlah kiranya Tuhan akan senantiasa menopang iman kita, agar kita tetap senantiasa memiliki pengharapan yang teguh kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan. Di sini kami juga diingatkan agar kami dapat mengendalikan diri kami dalam situasi yang berat yang sedang kami hadapi. Sama seperti pemazmur yang tetap percaya pada kasih setia Tuhan yang menyertai hidupnya. Demikian juga Engkau harapkan dari kami. Bahkan rasa percaya kami juga harus kami tunjukkan dengan senantiasa hidup di dalam kebenaran. Dalam segala situasi yang tersulit bagaimanapun juga, Engkau menuntut kami harus tetap kuat dan belajar mempercayai semua janji penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan kami yang terkasih, kami memohon kepadamu, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Jangan biarkan iman kami menjadi goyah.
Yakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu turut campur tangan dalam kehidupan kami, dan Engkau akan senantiasa menolong kami keluar dari permasalahan hidup kami. Ajar kami untuk percaya kepadamu. Ajar kami untuk percaya pada janji penyertaan-Mu, supaya dengan demikian hidup kami pun akan senantiasa dapat menaruh pengharapan yang hidup dan dapat senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Padanya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk